Yumian Hu, ketua geng Macan Putih. Tuan Hu, ada keperluan apa Anda datang kemari? Apa yang membawamu kemari? Selamat siang Nona Su yang cantik. Tuan Hu, ku dengar dari saudaramu bahwa Anda punya proposal bisnis untuk dibicarakan. Apa maksud Suyan dengan ini? Tanda tangani ini, lalu serahkan proyek kuil pembantai dewa kepadaku. Proyek kuil pembantai dewa, proyek kuil para dewa. Aku sudah mempersiapkannya selama 5 tahun penuh. Proyek ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk masuk ke kuil pembantai dewa. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Urusanmu dan saudaramu tidak ada hubungannya denganku. Geng Macan Putihku hanya menerima uang untuk melakukan sesuatu. Wajah giok Hu, aku peringatkan kau, ini wilayah keluarga Su. Keluarga Su ya? Menarik. Biar ku bilang Nona Su, aku tidak membawa banyak orang hari ini. Aku satpam di sini. Keselamatan penghuni adalah tanggung jawabku. Kau apa? Teman-teman, dia bilang dia satpam di sini. Dan dia akan melindungi penghuninya. Bu, kau bercanda kan? Selera humor MU bagus. Pergi sekarang. Dan mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Lin Bei, gue bilang, bacot, ini bukan urusan lo. Lepasin Miao Miao sekarang. Hajar, Miao Miao. Terlambat. Gue macan muka giok, udah ngejagain kota ini 20 tahun. Gak ada yang berani macem-macem sama gue. Bocah berhubung lo nyari mati. Gue turutin. Satu langkah lagi. Kepalanya putus. Stop. Semua diam di tempat. Gue bilang, bawa sampah lo pergi dari sini. Lin Bei, lo tahu apa yang lo lakuin? Lepasin. Macan gue setuju sama syarat lo. Jangan khawatir MA. Kungfu ayah tak tertandingi. Miao Miao gak pernah bohong. Bocah tengik. Kalau bapak tua lo berani mecahin tangan gue, berhubung seluruh keluarga lo ada di sini, gue bakal habisin kalian semua. Kungfu ayahku gak ada tandingannya. Bocah gue punya lebih dari 100 anak buah. Kalau mereka gantian ngehajar, bokap lo bakal babak belur. Gue setuju sama syarat lo. Cuma 300 miliar. Gue bayar pastikan peluncuran besok lancar. Apa yang gue hilang bisa gue dapetin lagi. Lin Bei ini gak ada hubungannya sama lo. Jangan ikut campur. Ini terlalu ribet. Kita sederhanain aja. Panggil 100 lebih anak buah lo. Terserah lo. Lo mati. Atau gue yang mati. Lin Bei, lo gila ya? Nyali lo gede juga. Anak buah keluar dan bantuin saudara kita. Habisin dia. Siap. Ayah kuat banget. Lihat aja nanti. Pamer kekuatan nih. Bocah, lo mati. Mau ke rumah sakit? Bunuh dia. Oke, macan. Mana mungkin? Gak mungkin. Udah gue bilang. Tuan Macan, keluar. Keluar. Ayah keren banget. Gimana kabarmu? Gimana lo? Gue ngerasa kayak baru pemanasan. Gue nanya lo luka gak? Gue gak luka. Tapi dia punya lebih dari 100 anak buah di sana. Lebay gak sebanyak itu. Guru bahasa lo ngajarin matematika juga? Guru olahraga gue yang ngajarin. Gue kira. Gak sebanyak itu orangnya. Tapi mereka semua jagoan. Lo mau ngapain?
Saudara, bos saya buta hari ini. Saya mengaku kalah, tapi saya harus ingatkan Anda. Saya dari geng Macan Putih. Kalau Anda bunuh saya, saudara-saudara saya di geng gak bakal ngelepasin Anda. Nya? Lo gak bakal bunuh gue, gak perlu kalau lo nyari masalah. Gue selalu siap. Baiklah, mulai sekarang nyawa saya milik Anda. Tapi saya ingatkan, masalah pesanan ini ulah keluarga Zhao. Hari ini baru permulaan. Ngerti? Tapi mending lo cepetan panggil ambulans. Gue takut anak buah lo gak bakal bertahan lama. Terima kasih, bos. Lo emang senior. Gak percaya? Mau bukti? Gak perlu. Lin Bei. Gue kasih lo 10 juta. Bawa Miao dan pergi dari negara ini sekarang juga. Kenapa? Keluarga Zhao udah ngendalin departemen perang selama 5 tahun. Akar mereka kuat banget. Aku khawatir bahkan Qing Yunku tak bisa melindungi dirinya sendiri kali ini. Ini bukan urusanmu. Pergi. Kenapa mereka mengincarmu seperti ini? Musuhku ada di kuil dewa. Ini mungkin mereka yang mengincarku. Ini bukan urusanmu. Pergi. Baiklah. Siapkan tiket untuk Tuan Muda dan Nona. Tunggu, siapa bilang aku akan meninggalkan negeri ini? Apa maksudmu? Tuan Muda, jangan gegabah. Saya satpam di sini. Kau seorang penduduk. Keselamatanmu adalah tanggung jawabku. Apa kau bercanda? Ayah, apa pir ini benar-benar enak? Ini sangat manis, mau satu? Apa? Ada apa? Kenapa panik sekali? Tuan Su Putri Sophia hilang. Bagaimana dengan rekaman pengawas? Tidak ada yang aneh. Kami hanya tahu dia pergi sendiri. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Su? Lin Bei, di saat seperti ini. Kau masih makan pir? Memangnya aku harus ngapain lagi? Menyelamatkan Sophia? Berhenti. Kau mau kemana? Mencari Sophia. Suyuro, kau benar-benar delusional. Dia cuma veteran terampil. Kau benar-benar berani mengandalkannya? Tuan Su, apa dia marah? Lupakan dia. Kita harus segera bertindak. Semua sumber daya kita untuk menemukan Sophia. Bersiaplah untuk skenario terburuk. Konferensi pers besok sore akan tetap berjalan sesuai rencana. Apa yang perlu kita lakukan? Harus kita lakukan sebaik mungkin. Tuan Su Sophia adalah seorang putri dari kerajaan Inggris. Dia bukan hanya kesayangan keluarga kerajaan, tetapi juga sensasi global. Banyak Taipan yang merupakan penggemarnya. Begitu berita kepergiannya tersebar ke publik, itu pasti akan menyebabkan kegemparan dan memicu perselisihan internasional. Qing Yun internasional kita juga akan menghadapi kehancuran total. Tak seorang pun akan melewatkan kesempatan ini untuk menelan Qing Yun. Dia satu-satunya kesempatan kita untuk membalikan keadaan. Mengingat situasinya, kita hanya bisa melakukan yang terbaik dan menyerahkan sisanya pada takdir gudang yang terbengkalai. Tuan Su, jangan khawatir. Saya sudah membawanya ke sini dalam keadaan terikat. Pembunuh dewa. Jangan bunuh dia. Apa maksudmu? Tuan Su, siapa Sophia itu? Saya yakin Anda lebih tahu daripada saya. Semua kelompok tentara bayaran di dunia. Hanya organisasi tentara bayaran kami yang berani menerima pesanan Anda. Jangan bunuh Sophia. Setelah itu aku hanya bisa seperti tikus. Maaf, tapi risikonya terlalu besar. Aku akan menambah bayarannya, tambah 10 kali lipat. Baiklah. Aku akan meminta seseorang mentransfernya ke akun anonimus segera. Tuan Su, Anda cukup lugas. Kalau begitu, untuk kolaborasi yang menyenangkan. Di sini aku bekerja keras di medan perang, tanpa melihat sedikit pun daging. Dan sekarang aku bisa melihat wanita cantik seperti itu. Berhenti. Baka, siapa kau? Beraninya kau melanggar batas terlarangku. Batas terlarang? Ini adalah batas terlarang bagi kalian para tentara bayaran. Sia Agungku telah lama melarang tentara bayaran masuk. Kau masih berani menyelinap masuk? Apa kau mencari kematian? Apa Sia Agung kekurangan orang? Atau apa mereka semua sudah mati? Bahkan jika aku tidak punya senjata atau meriam, setiap anak buahku bisa menghadapi. Kau menerobos masuk sendirian? Apa ada air di otakmu? Untuk menangani sampah sepertimu, satu orang sudah cukup. Kau pamer di depanku? Saudara-saudara, tangkap dia.
Dasar idiot. Bermain senjata denganku? Senjata Xia Agungku adalah nenek moyang senjata Jepangmu. Dasar idiot. Makin panjang makin kuat. Punyamu jauh lebih panjang dari punyaku. Omong kosong. Mereka yang menyinggung Xia Agungku akan dihukum tidak peduli seberapa jauh. Sophia, kau baik-baik saja? Apakah kau Tuhan? Tuhan? Kagak kenal, gue security. Oh gitu. Gue antar lo ganti baju. Konferensi pers. Dengar-dengar King Yun Internasional ngembangin chip Pangu sendiri. Gila, udah kelas dunia. Emang iya sih. Makanya disebutnya jauh di depan. Katanya mereka sampai ngundang Putri Sophia jadi bintang iklannya. Totalitas banget ya. CEO Sophia belum kelihatan batang hidungnya. Santai aja. Tunggu bentar lagi. Nunggu bertahun-tahun juga percuma. Sophia nggak bakal balik. Suyan lo yang lakuin ini? Nekat banget sih. Mau lo apa sih sebenarnya? Lo ngapain sih? King Yun Internasional segede gini, bakal bangkrut di tangan lo? Cuma di tangan gue. Dia baru bisa maju. Gegabah banget sih lo. Kalau Sophia kenapa-napa, lo tanggung jawab? Dapat King Yun Internasional pun bakal jadi bara api. Lo sebenarnya ngapain sih? Enggak. Sophia nggak bakal kenapa-napa. Begitu lo jatuh, pasti ada yang ngembaliin dia. Terus lo harus mundur dan minta maaf. Dan gue yang bakal ambil alih King Yun dan bawa grup ini menuju kejayaan. Permisi semuanya, saya mau instruksi. Ada berita heboh nih. Putri Sophia dari Inggris hilang. Kasih penjelasan. Ya ampun, Putri Sophia hilang. Pasar luar negeri pasti bakal ngebaikot King Yun Internasional. Ini lebih dari sekadar boikot King Yun Group. Seorang putri hilang di negara orang pasti jadi insiden internasional. Bakal jadi berita utama dunia. Lihat, saham King Yun Group anjlok. Cuma beberapa detik. Nilai pasarnya udah nguap triliunan. Tenang semuanya. Dengerin dulu apa kata Suyuro. Siosu. Masih ada yang mau diomongin? Semuanya. Saya nggak, Siosu. Itu ketua. Kurang ajar lo, Suyuro. Putri Sophia hilang. Lo malah nutup-nutupin. Iya. Kasih tahu semuanya sekarang juga. Saya perwakilan dari fans klub Putri. Kami para fans harus mastiin Putri aman. King Yun Group harus bangkrut. Minta maaf sama seluruh rakyat Inggris. Nanti mereka bakal nuntut lo atas percobaan pembunuhan keluarga kerajaan. Kementerian Luar Negeri, kami bakal hubungi negara kalian. Angka. Suyuro, gue percayain King Yun ke Elo. Dan lihat apa yang udah lo lakuin. Sekarang banyak perusahaan yang putusin kerja sama-sama kita. Mereka bahkan masukin kita ke daftar hitam. Nilai pasar kita udah jatuh di bawah 1 triliun. Abis ini, King Yun bakal tenggelam. Maaf, saya bakal mundur. Sampah. Mundur aja dipikirin. Emang mundur bisa nyelesain masalah? Bego. Kak Yuro, jujur aja. Kalau dari dulu lo serahin King Yun ke gue, nggak bakal separah ini. Keadaan udah nggak bisa dibalikin lagi. Pas. Gimana kalau kita telpon menantu kita buat nyari Sophia? Gue tahu. Ini usaha terakhir yang sia-sia. Tapi gue udah nggak punya pilihan lain.
Lin Bei bisa kasih keajaiban lagi buat gue? Pasuk. Lo ngaco banget sih. Lin Bei sama Sophia. Gak ada hubungannya. Halo? Lin Bei, lo di mana? Lihat ke atas. Itu Putri Sophia. Buka jalan buat Putri. Beri jalan untuk sang putri. Hampir saja Putri Sophia tidak hilang. Mustahil. Bagaimana dia bisa menyelamatkan Sophia? Mereka itu pasukan elit Sanko Ugumi. Lin Bei, gimana caranya kamu nyelamatin Sophia? Ini tempat umum. Jaga sikapmu. Agak sempet sih. Saya mohon maaf. Terima kasih atas kesabarannya. Aku sampai berpikir kamu beneran menghilang. Maaf sayangku. Keterlambatanku dikarenakan pengumuman spesial yang ingin kusampaikan pada kalian semua. Aku bermaksud memperpanjang kontrak kita dengan King Yun. Dari 1 tahun menjadi 10 tahun. Apa? Putri Sophia? Serius nih? 10 tahun? Biaya tahunannya saja mencapai 5 miliar. Tentu saja aku serius. Aku nggak kurang dana kok. Namun Tuan Su, aku punya satu syarat. Silakan katakan. Aku ingin Lin Bei jadi pengawal pribadiku. Pengawal pribadi? Rasanya itu nggak mungkin. Dia pengawal pribadiku. Iya kan? Pengawalnya. Baiklah kalau begitu aku tarik kabar baikku. Kita tetap pakai kontrak yang semula saja. Tapi selama aku di Tianzhou, Lin Bei harus jadi pengawal pribadiku. Kalau nggak, kesepakatan batal. Sophia, kamu ngancam aku? Tentu saja. Putri Sophia, saya akan segera buat draft kontrak barunya. Nggak perlu, aku sudah bawa kontraknya. Aku baru saja menyelesaikannya. Kontrak. Tuan Su senang berbisnis dengan Anda. Sama-sama. Silakan. Lin Bei, kamu kenal Sophia? Aku nggak kenal dia. Kalau gitu, kenapa kalian berdua kayaknya akrab banget? Mungkin begitulah orang asing. Mereka kan emang rada tebel muka. Baguslah. Kusarankan kau jaga jarak darinya. Lagi pula, kamu nggak bisa ngeladenin cewek ganjen kayak dia. Kamu bukan tandingannya. Maksudku, aku nggak suka kamu. Maksudku, kau harus jauhi dia. Ini. Oke, aku segera ke sana. Ada apa? Bukankah ada rapat orang tua di sekolah? Gurunya bilang miau-miau, bikin sedikit masalah. Aku harus ke sana. Su Haicheng, kepala keluarga Su. Dasar sampah. Ayah aku. Berhenti. Apa aku minta tolong kamu buat bangunkan aku? Menyelamatkanmu. Kamu tahu, aku mengatur triad untuk masuk ke negara ini. Seberapa besar risikonya? Tuan Cao, aku nggak nyangka kalau Lin Bei beneran bisa nemuin dewa pembunuh dan nyelamatin Sophia. Aku nggak peduli soal itu. Siapa dia? Aku sudah periksa. Dia cuma satpam rendahan. Satpam? Kamu bercanda? Satpam rendahan bisa ngerebut seseorang dari geng dewa pembunuh? Mana mungkin? Upacara penerus tinggal seminggu lagi. Keluargaku Xiao sudah nyiapin hari ini selama 5 tahun. Kita nggak boleh biarin Su Yuro terlibat sama kuil pembunuh. Penyelidikan menyeluruh. Cuma bakal bikin mereka waspada. King Yun Internasional harus dibasmi. Paham? Ya, aku paham. Tuan Muda Zhao, aku punya ide lain. Malam ini adalah pesta ulang tahun Komandan Kuil Pembunuh Long Shanye. Su Yuro selalu ingin berhubungan dengannya. Kenapa kita nggak malam ini juga? Pakai tangan Komandan Long buat nyingkirin dia?
Su Yurou dan Su Qingsui. Mereka berdua kayak hantu yang gak mau pergi. Ya aku akan selidiki. Kalau Lin Bei ini jadi ancaman, habisi dia segera. Kepala Tuan Sun. Anda ayahnya? Ada apa? Apa Miao Miao bikin ulah? Kudengar kau satpam. Pantesan anaknya jadi berdebah kecil. Norak banget. Maksudnya apa? Anakmu Lin Miao Miao menyerang teman sekelasnya. Li Yuehan. Saya lagi sopan nih. Bawa dia pergi dari sini. Kami sekolah aristokrat yang didanai internasional. Miao Miao, kamu menabrak seseorang? Nggak. Gak nyangka dia tukang bohong, sekaligus tukang pukul. Kamu tidak memukulnya, lalu bagaimana Li John bisa terluka? Kok bisa? Dia jatuh sendiri. Kamu memukulnya. Lihat. Masih kecil udah mukul orang bohong pula. Anak deso banget. Pasti jadi biang kerok kalau gede nanti. Kamu gak percaya sama anakku terserah. Tapi kenapa kamu percaya semua omongannya? Ibunya John dokter lulusan luar negeri. Elit bergreen card. Dia juga eksekutif senior di Qingyun International. Dengan latar belakang keluarga seperti itu, anaknya pasti luar biasa. Lihat kau dandanan menor. Tapi darah jelata tetap mengalir deras. Anak yang kau besarkan juga jadi sampah masyarakat. Jadi menilai baik dan buruk. Berdasarkan latar belakang keluarga, memangnya apalagi anak orang kaya itu sopan, santun dan berpendidikan. Banyak kok anak orang kaya yang brengsek di luar sana. Kalian kaum jelata miskin bau yang gila. Direktur San. Nona Wu. Ada apa denganmu? Geiha, ada yang membuli anakmu. Wumeni dokter wanita dari luar negeri. Saya melakukan seperti yang Anda katakan. Saya siap mengeluarkan bocah biadab ini. Yang di sebelahnya ini, orang tuanya. Katanya satpam. Kau orang Daxia. Kuperintahkan kau untuk minta maaf pada anakku sekarang juga. Perintah? Tentu saja. Orang sok bule yang memuja luar negeri. Ngapain perintahin warga Daxia? Karena status buleku. Aku lebih superior di Daxia. Prioritas di mana-mana. Ngerti? Aku lagi kesel nih. Jangan ngebacot sama aku. Sekarang ku katakan, suruh anakmu minta maaf pada anakku. Lalu enyahlah kau. Miao Miao, jujur kamu mukul orang? Iya. Bukan ayah bilang? Apapun yang terjadi nggak boleh mukul orang. Siapa yang ngajarin kamu ngomong kayak gitu? Minta maaf dasar deso. Inilah yang kau sebut didikan orang kaya? Bocah ingusan. Bisa ngomong kayak gitu. Terus kenapa? Jangan bilang anakmu mukul anakku. Sekalipun gak mukul. Kaum gembel kayak kalian. Pantes satu kelas sama anakku? Direktur San. Sekolahmu makin banyak jelata. Dulu isinya anak blasteran dan calon siswa internasional. Sekarang nerima yang beginian. Anak deso bau. Pribumi rendahan begini. Gimana kalau bawa penyakit menular? Terus nularin ke anakku? Tanggung jawab bisa? Yah aku. Ku bilang, jangan ngebacot sama aku. Gak ngerti ya? Orang rendahan berani menghinaku? Aku lagi maki orang sok bule kayak kamu yang suka menindas. Sok bule yang memuja-muja orang asing. Aku doktor lulusan luar negeri. Elit bergreen card. Satpam bau berani menghinaku? Mulutnya kotor banget. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Apakah gading bisa keluar dari mulutnya? Apa dia berkelas? Pokoknya, Nona Wu juga baru pulang studi di luar negeri. Sekolah kita mempromosikan beginian. Repatriat dan kaum elit asing. Mengumpulkan kaum elit. Kami tidak menerima orang sepertimu. Baguslah. Sekolah apaan sih? Dan sekolah yang mulia. Pergi cari kaum elitmu sana. Miao Miao, ayo pergi. Pergi?
Ku bilang kau boleh pergi? Apa maumu? Kau dan anak harammu itu. Kau harus berlutut dan minta maaf kepada anakku hari ini. Yakin? Yakin. Oke. Oh, aku minta maaf, aku memukul. Ayah aku tak bisa menahan diri untuk memukul seseorang. Memukul anjing gembala, kan nggak dihitung. Berani-beraninya kau memukulku. Kau tahu siapa aku? Aku eksekutif senior di King Yun Internasional. Suamiku warga negara Inggris. Kalian semua harus berlutut padaku. Siapa yang kau sebut kelas rendah? Tuan Su, kenapa Anda di sini? Kau yang bilang. Siapa yang kelas rendah? Tuan Su, Anda tidak tahu. Di sekolah ini, ada anak kecil yang dilahirkan oleh seorang ibu, tapi tidak dibesarkan olehnya. Dia malah memukul anakku. Lihat-lihat, wajah yang dia pukul. Dan dia juga, ayahnya orang biadab yang tidak beradab. Aku ibu dari anak ini. Siapa yang kau sebut biadab? Jadi kau ibu dari babi kecil ini? Ibu dari nona muda ini? Hei Yunyun, akuisisi sekolah dasar Senno sekarang juga. 3 menit. Kau dipecat. Dan kau juga keluar. Tuan Su, saya salah. Kami buta akan kebesaran Anda. Tolong maafkan saya sekali ini saja. Menghina putriku tidak bisa dimaafkan. Tuan Su, saya. Tuan Su begitu berwibawa. Lumayan. Lin Bei, kurasa kau punya masalah besar dengan pendidikan Miao Miao. Gua yang... Ini masalah kecil. Di Daxia ini, omongan gue Kuo yang masih ada harganya. Pantesan jadi direktur Asia Timur Grup Gaosin. Bener-bener berkuasa. Putus mesin litografi mereka. Gue mau lihat gimana caranya mereka masih bisa produksi chip. Kalau mereka nggak bisa produksi, masih berani teken kontrak sama kuil pembantai dewa? Cari mati namanya. Kuo yang apa maksudmu? Suyuro, sikap apa ini? Ngomong gitu sama direktur Kuo? Sikap apa? Kuo ya, lu ngelanggar kontrak proyek gue pas mau launching. Lu tahu berapa kerugian gue? Kerugian berapa? Kurang ajar lu Suyuro. Tahu diri dong. Berani banget lu ngomong gitu sama gue, Suyuro Group Gaosin. Sekarang megang teknologi paling canggih di dunia. Pemimpin, grup kelas dunia yang gak terbantahkan. Bahkan kalau kepala negara ketemu mereka, harus hormat. Dengan pengaruh keluarga Zhao di Daxia, kira-kira grup Gaosin bakal milih keluarga Zhao nggak ya? Atau King Yun MU? Gue kasih tau lo Suyuro, keluarga Zhao bisa ngancurin lo, semudah nginjek semut. Karena Gaosin Group udah bersuara. Maka di seluruh Daxia. Salah. Secara global gue rasa nggak ada yang berani kerja sama sama lo. Cuma bisa nunggu mampus. Nunggu mampus? Cuma bisa nunggu mampus? Oh ya? Kepedean amat. Lin Bei jangan. Dia cuma direktur kecil. Dia nggak bisa wakilin Gaosin Group. Berani-beraninya lo mempertanyakan gue? Lo siapa sih? Bego. Lo tahu arti kata direktur? Keburu mampus ya? Emangnya jadi direktur hebat banget? Bosnya aja belum ngomong. Lo kelewatan. Lo, Suyuro, lo juga mikir gitu? Gue lihat lo nggak bakal nyerah sampai mampus. Gue telepon bos sekarang. Dan langsung perintahin blokir King Yun lo. Gue nggak gitu maksudnya. Lin Bei, kita cabut aja yuk. Tenang aja. Silakan telepon. Lin Bei, jangan macam-macam. Aset King Yun dibandingin sama Gaosin Group di hadapan aset kelas dunia kayak gini. Cuma belalang sembah doang. Direktur Kuo, lihat nih 2 orang bego yang nggak tahu arti mati. Mereka sama sekali nggak hormatin lo. Kalau lo nggak kasih mereka pelajaran. Kalau ini sampai bocor, orang lain bakal mikir apa tentang lo? Ada apa Direktur Kuo? Nggak diangkat. 2 orang bego ini beruntung banget.
Lin Bei, ayo cabut. Bentar, dia nggak bisa nyambung. Gue bisa nyambung. Halo Edison, ini gue. Lo di Daxia? Mantap, bawa kontrak sekarang juga. 3 menit. 3 menit katanya, mana dia? Udah lebih dari beberapa menit. Lin Bei, lo beneran kenal Edison? Emma itu teman baik ayah. Ngaca dong. CEO Gaosin itu siapa? Lo itu siapa? Temen? Gak level. Lo itu cuma remah-remah roti. Suyuro, kita sibuk banget. Sekarang gue kasih lo 2 pilihan. Serahin Qingyun International ke gue sekarang juga. Atau Qingyun International bakal langsung hancur. Tuan Muda Zhao lagi nunggu. Cepetan mutusin. Gue pilih opsi ketiga. Qingyun International dan Gaosin Group bakal kolaborasi. Ngecapai level baru bareng-bareng. Halu. Oh, bocah tengil. Di saat kayak gini, masih berani ngomong gede ya? Bos, gue orang gede. Bukan orang yang bisa lo temuin gitu aja. IDC dan pemilik Gaosin Group. Pak, bos, lo di sini, Pak Lin. Lo ganteng banget. Ya ampun, kalau berani sentuh gue lagi, gue tampar ya. Berani-beraninya lo. Ini adalah CEO Gaosin Group. Diam, emang lo siapa? Ngomong kayak gitu ke Lin. Gue remukin lo. Lin Bei. Ini adalah CEO grup Gaosin. Kontraknya udah dibawa, udah. Mulai hari ini, Qingyun International bisa pakai sumber daya Gaosin tanpa syarat dan gratis. Ini, beneran? Iya, dengerin Lin. Jangan bos. Ini nggak bisa diterima. Oh, lo siapa? Hehe, gue Direktur Asia Timur Gaosin Group. Goya. Lo dipecat. Kenapa? Bos, salahku apa? Bapak pecat saya? Karena kamu menghina Lin. Mampus kau. Keluar, bos. Soal gajiku. Jangan. Ayah. Rumah di Jalan Lingkar Timur 5 lenyap. Kalian berdua tidak berguna. Nya. Jalan lingkar kelima. Kalian 2 ring lebih jauh dari jalan lingkar ketiga. Jalan lingkar kelima itu selingkar lebih jauh dari jalan lingkar keempat. Ayo miao, pulang sama ayah yuk. Lin Bei, berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan? Orang seperti dia. Tak mungkin orang sembarangan. Kenapa aku tak tahu apa-apa tentang dia? Adik Lin Bei. Tuan Muda Zhao sudah lama meninggalkan rumah. Aku sungguh tak tahu apa-apa. Dia begitu dekat dengan CEO grup Gaosin. Begitu hebat. Mungkinkah dia pengawal bos Gaosin? Dia juga dekat dengan Suyuro. Apa hubungannya dengan keluarga Su? Yang terpenting sekarang tetap Qingyun. Tuan Muda Zhao sekarang, Qingyun International telah menerima dukungan penuh dari grup Gaosin. Sudah berkembang pesat. Dan sekarang tak ada yang bisa menghentikan. Langkah Suyuro menuju kuil Dewa Pembantai. Tak bisa dihentikan? Kalau begitu gantikan dia. Suyuro pada akhirnya hanyalah CEO sementara. Maksudmu? Kita cari anak kecil untuk menyamar jadi anak Su Qingsui, adik Suyuro. Lalu memasukkan akta, maka saham sementara Suyuro akan jadi milik kita kan? Kita bisa berbuat sesuka hati. Oh Lin Bei. Entah kau naga atau ular. Di wilayahku, kau harus melingkar untukku. Begitu aku dapat Qingyun. Dan keluargaku Zhao mengendalikan politik dan bisnis. Maka tak ada yang bisa menghentikan keluarga Zhao.
Pahlawan sejati muncul dari masa muda. Dengan Tuan Muda Zhao di sini, keluarga Zhao akan makmur dan Daxia akan jaya. Kerjakan saja tugasmu tanpa khawatir. Upacara suksesi. Aku tak akan membiarkan kecelakaan terjadi. Sampah. Tak becus mengurus ini. Tuan Muda Zhao beri aku kesempatan lagi. Buka lebih lebar. Ayo, ayo. Cuma orang tua lo yang bisa makan anggur Tuan Muda Zhao. Itu kan aku. Lin Bei, kau ini siapa sebenarnya? Keamanan grup Long Teng. Kau satpam. Kok bisa menyelesaikan banyak insiden besar? Kau masih bohong padaku. Melindungi keamanan nasional. Juga tugas keamanan. Kau... Waktunya belum tiba. Kau akan mengerti saatnya nanti. Direktur Su ada surat di sini. Buka. Dikirim oleh Zhao Longfei. Ini. Bagaimana mungkin? Anak adikku. Suqian telah ditemukan. Suqian? Su Yuro. Ingat hadiri rapat pemegang saham besok. Lagi pula untuk serah terima CEO. Mantan CEO harus hadir kan? Bagaimana mungkin? Anak yang kucari selama 5 tahun. Ternyata ditemukan mereka duluan? Habislah sudah. Suyan dan komplotannya demi keuntungan. Tak akan berhenti. Mereka pasti akan memaksa dan membujuk Suqian. Tak kusangka. Lakukan segala cara untuk mendekati kuil Dewa Pembantai. Mencari kebenaran. Kukira aku akhirnya mendekati tujuan. Tapi sekarang mereka menggantikanku. Kurasa kita tak bisa mempertahankan King Yun juga. Semuanya berakhir. Jangan khawatir, mereka tak akan berhasil. Tapi itu kan keluarga Zhao. Hao Mu Bian, kepala keluarga Zhao, akan dinobatkan sebagai penguasa kuil Dewa Pembantai. Apa yang bisa dilakukan orang biasa, nanti kau tahu. Sudah waktunya, mari kita mulai. Xiaoxi telah menderita. Kemarilah ke bibi. Su Yuro, jangan berpura-pura peduli keluarga di sini. Atau kau tak tega berpisah dengannya? Ini awalnya, bukan milikmu King Yun Internasional ini. King Yun Internasional ini, awalnya hadiah dari King Sui untuk putrinya. Sebelumnya saat Xiaoxi tidak ada, aku tidak masalah kau bertindak sebagai CEO. Tapi sekarang Xiaoxi telah kembali. Apa kau benar-benar ingin berpegang teguh pada saham-saham ini? Memang seseorang tidak boleh melupakan akarnya. Punya sedikit rasa malu, jika kau tak punya malu. Bukankah King Yun akan jadi bahan tertawaan Daxia? Omong kosong. Saham-saham ini selalu milik Xiaoxi. Aku tak pernah berniat merebutnya. Hanya saja Xiaoxi masih muda. Dan aku takut dia dimanfaatkan. Dimanfaatkan? Kukira kaulah yang ingin memanfaatkannya. Pemilik sahnya ada di sini. Kau masih berkelit. Kau ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalihkan saham Su-11 dan mengosongkan Xing Yun Internasional. Kau benar-benar kejam. Kau cukup. Kita semua tahu skema kecilmu. Semua orang tahu. Berhentilah berakting. Tanda tangani kontrak serah terima dengan cepat. Jangan berpegang teguh pada posisi ini. Xiaoxi perlu mengatakannya sendiri padaku. Masih belum menyerah? Lihat. Xiaoxi, kau. Beritahu saudari durhaka ini sendiri. Dan hancurkan harapannya sepenuhnya. King Yun Internasional milikku. Penyihir tua, kembalikan padaku. Kau dengar? Serahkan King Yun segera. Suyan, apa kau tidak sabar? Ya. Aku sudah menunggu terlalu lama, bahkan sehari pun terlalu lama. Su Yuro, aku tak pernah membayangkan. Secari kertas kecil, bisa ditukar dengan King Yun Internasional. Sejujurnya aku harus berterima kasih padamu. Hemat. Sebuah sertifikat palsu. Berhasil menipumu. Keluarga Zhao benar-benar punya metode yang mengesankan. Apa yang kau bicarakan? Palsu? Lin Bei, semua tertulis di sini hitam di atas putih. Semua orang juga ada di sini. Kau tak bisa seenaknya menyebutnya palsu. Lin Bei, kau benar-benar tidak takut mati. Yuro, izinkan aku bertanya padamu. Apakah King Yun penting bagimu? Sangat penting, kan?
King Yun tidak penting bagiku. Itu selalu menjadi milik Su-11. Tapi uang adalah alat balas dendamku. 5 tahun lalu, dia pergi ke medan perang luar untuk mencari pria itu. Pada akhirnya kami bahkan tak bisa menemukan jasadnya. Aku benci dia. Aku benci pria itu. Aku harus menemukannya. Aku harus mencabik-cabiknya. Dan King Yun adalah satu-satunya kesempatanku untuk balas dendam. Bagus. Aku akan membantumu. Tapi hasilnya mungkin tidak seperti yang kau harapkan. Mungkinkah lebih buruk dari sekarang? Serius? Suyuro bahkan pada titik ini. Kau masih berharap dia membantumu? Lebih baik kau cari sesuatu yang praktis. Pikirkan di mana kau akan dikubur. Menantu lupakan saja. Mereka punya saksi dan bukti material. Kita tak bisa membalikkan keadaan. Baiklah, hentikan omong kosongnya. Cepat dan tanda tangani kontrak ini. Setelah hari ini, King Yun akan berpindah tangan. Itu mungkin tidak berjalan seperti yang kau inginkan. Ayah. Miao Miao. Lin Bei, apa yang terjadi di sini? Bibi, kau sudah bekerja keras. Bibi. Lin Bei, kau. Suyuro, apakah ini kartu trufmu? Menggunakan gadis kecil ini untuk menyamar sebagai Su-11? Kau pikir kau bisa membodohi kami? Penipuan diri. Ini laporan garis keturunan Lin Miao Miao. Dengan Su Kingsway, kecocokannya setinggi 98%. Apa? Anak ini juga milik Su Kingsway? Palsu. Bukti garis keturunan pasti palsu. Lalu bagaimana dengan ini? Kartu keluarga. Ini tidak mungkin. Maafkan aku. Lin Miao Miao, juga dikenal sebagai Su Jiang, adalah pewaris sah King Yun International. Dia juga putri kandungku dan Su Kingsway. Kau belum mati. Mustahil. Dulu grup Sanko jelas-jelas. Suyuro adalah perwakilan pemegang saham Su-11. Memegang sebanyak 90% saham. Posisinya sebagai CEO tak tergoyahkan. Aku tidak setuju. Dasar jelek. Kau palsu. Akulah pemilik King Yun. Berani-beraninya kau menyamar sebagai aku? Penipu. Pemegang saham ini setuju. Kubilang kalau kau ingin menyentuh King Yun, kau tidak punya kemampuan. Lin Bei, jangan sombong. Apa kau tidak ingin tahu bagaimana Su Kingsway mati? Urusan Kingsway ada hubungannya denganmu. Menantu, jangan. Cacing tetaplah cacing. Ia takkan pernah mencapai keanggunan. Bunuh aku. Bunuh aku kalau begitu. Pergi. Yuro, keluar. Bawa Miao Miao keluar dari sini dulu. Baiklah, Miao Miao. Kuberikan kau satu kesempatan untuk membunuhku. Ini satu-satunya waktu. Aku akan melakukan sesuatu di luar rencanaku. Jaga Miao Miao untukku. Tidak. Jangan pergi. Aku sendiri yang akan membalaskan dendam Kingsway. Kau tak perlu terlibat lagi. Jangan ikut campur. Jangan. 5 tahun lalu, sekutu melancarkan perang sumpah darah. Kita bergabung dengan grup Sanko, bekerja dari dalam dan luar, dan merumuskan rencana pemusnahan. Lebih dari 1 juta orang dan bahkan mayatnya pun tak ditemukan. Bagaimana sampah seperti itu bisa selamat? Gao Xiao, mungkinkah karena Su Kingsway memberitahunya sehingga dia lolos? Orang itu bahkan tidak membiarkanku tenang setelah mati. Sekarang hubungi mereka diam-diam. Oniwaki Nindo, seluruh Yamaguchi Gumi menyerang Daxia. Aku tak akan berhenti sampai membunuh Lin Bei dan Su Yuro, Tuan Muda Shao. Ini berkolusi dengan musuh. Ini pengkhianatan. Lalu bagaimana kalau aku pengkhianat? Dulu keluargaku Zhao mengklaim jasa palsu untuk mencapai posisi kami saat ini. Sekarang upacara pewarisan ini untuk keluarga Zhao adalah penobatan kita.
Aku takkan membiarkan siapapun untuk mengingini status keluarga Zhao. Siapapun yang mungkin tahu kebenaran tentang masa lalu akan menjadi anjing keluarga Zhao atau mati. Bebai. Shenzi, kau dengar apa yang kukatakan barusan, kan? Jangan khawatir Tuan Muda Zhao, bibirku terkatup rapat. Aku sama sekali tidak akan memberitahu siapapun. Kata-kata adalah angin. Aku akan memberimu kesempatan. Katakan. Kudengar aula leluhur keluargamu ada di mana tadi? Gunung Fengqi kebetulan baru-baru ini. Geng Macan Putih dan aku punya proyek. Dimulai di Gunung Fengqi. Pergi dan hancurkan aula leluhur keluargamu. Untukku. Sebarkan abunya. Aku ingin mereka tahu konsekuensi dari menyinggung Xiao Longfei. Tuan Muda Zhao, di aula leluhur itu adalah leluhurku. Aku tahu itu sebabnya aku menyuruhmu pergi. Pikirkanlah. Entah kau sebarkan abunya, atau kuburkan kau. Pikirkan baik-baik. Lin Bei ini semua salahmu. Salahmu. Gara-gara kamu. Kalau bukan karenamu, mana mungkin aku jadi begini? Altar keluarga Lin. Ini tablet peringatan adikmu King Sui. Altar istri Lin Su Xilin Jing Sui. Bisakah kau ceritakan yang sebenarnya tentang kejadian waktu itu? Maafkan aku belum bisa menceritakan semuanya padamu. Benarkah kau tak bisa memberitahuku? Aku hanya bisa bilang 5 tahun lalu di Perang Sumpah Darah. 1 juta jiwa Daxia melayang. Adikmu secara tak sengaja mengetahui kebenaran di baliknya dan ingin memberitahuku. Tapi akhirnya dia dibunuh pengkhianat. Siapa pembunuhnya? Aku masih menyelidikinya. Tapi mereka akan segera muncul. Ibu Qin Sui telah bersembunyi selama 5 tahun. Aku hampir berhasil. Jangan khawatir. Yurou akan menjaga Miao Miao. Kalian hancurkan ini untukku. Pak, jangan lamban. Kalau kau menghambat urusan Tuan Muda Zhao, aku takkan mengampunimu. Shenzi, ngapain kau di sini? Ngapain kau di sini? Tak lihat? Kami sedang menghancurkan aula leluhur. Aula ini menyimpan leluhur keluarga Lin. Aku tak hanya menghancurkan aulanya hari ini, aku juga akan membuang abunya. Siapa suruh mereka menghalangi jalanku? Apa Lin Shenzi tahu apa yang dia lakukan? Berani-beraninya kau memukulku. Gara-gara kau, aku menderita begini. Kalau aku tak menggali abu mereka hari ini, akulah yang mati. Kau merepotkanku bahkan dalam kematian. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Lin Shenzi, pikirkan baik-baik. Ini aula leluhur keluarga Lin. Lin Bei, aku peringatkan kau. Kalau kau berani menghalangiku lagi, Tuan Muda Zhao dan geng Macan Putih takkan mengampunimu. Kutaksir kau takkan melihat matahari esok. Lin Bei, kalau kau tahu apa yang baik untukmu minggir. Kalau tidak saat geng Macan Putih datang, aku akan mengubur tulangmu bersama ibumu. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh aula pemakaman ini hari ini. Bagus. Tunggu saja kalau kau berani. Hei Macan, ada yang menghalangi proyek kita. Dia bahkan bilang akan membuat hidupmu seperti di neraka. Ya, di Gunung Fengqi. Saat Macan sampai, kau mati. Sebaiknya kalian semua berhenti. Kalau tidak, bahkan jika Macan sendiri datang, dia harus menunjukkan rasa hormat pada kita. Lin Shen, apa kau benar-benar akan keras kepala? Apa kau akan terus menempuh jalan ini sampai akhir yang pahit, mencoba menakutiku? Tuan Muda Zhao adalah putra kepala keluarga Zhao. Geng Macan Putih adalah penguasa bawah tanah Tianzhou. Salah satu dari mereka bisa meremukanmu seperti semut. Semua yang kau miliki tak lebih dari tai anjing di mata mereka. Kau masih mengancamku? Kau masih berlagak di depanku? Pergi dari sini sekarang. Jangan ganggu aku cari uang. Berhenti. Jangan ganggu nenekku. Miao Miao. Lin Shenzi, kesabaranku hampir habis. Pergi dari sini bersama orang-orangmu. Geng Macan Putih akan segera tiba. Kau mati. Kau di sini untuk menjaga Miao Miao. Hari ini aku akan menunjukkan padamu. Ada beberapa orang yang takkan pernah sanggup kau sakiti. Kau cari mati. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini ibumu.
Ibu yang membesarkanmu dengan keringat dan air matanya. Sungkem pada ibumu sialan. Dia sudah mati. Apa dia bisa merangkak keluar dan menggigitku? Kau harusnya khawatirkan dirimu sendiri. Kesempatan terakhir. Berlutut dan sungkem pada ibu kami. Minta maaf. Sungkem. Aku akan sungkem padamu saat kau mati. Pecundang yang hanya mengandalkan wanita. Apa hakmu menggurui aku? Biar ku bilang. Hari ini aku tidak hanya akan menghancurkan aula pemakaman ini. Aku akan menggali abu mereka dan membuatmu menjilatnya bersih sedikit demi sedikit. Bajingan. Berhenti. Berani kau coba. Macan, kau di sini. Pecundang ini, dia yang menghalangi proyek kita. Dia baru saja menghinamu. Suruh seseorang mengurusnya, ya. Macan, dia tahu kita dari geng Macan Putih. Dan dia masih berani tidak menghormati kita. Macan, habisi dia. Lakukan. Itu Tuan Bei. Tuan Bei. Aku Suyan. Aku sudah membelikanmu minuman. Hentikan omong kosong tentang hubungan kita. Binatang kecil akan kubunuh kau hari ini. Sepupu. Sepupu tolong aku. Sepupu. Kakak ipar, apa maksudnya ini? Apa maksud semua ini? Beraninya kau mencemari aula leluhur kami? Aku harus membersihkan orang-orang dari kejahatan ini. Kakak kau kakakku. Jangan biarkan mereka memukulku lagi. Aku saudaramu sendiri. Lanjutkan. Pukul dia sampai dia takut. Tidak tahu bertobat. Ya. Ibu. Leluhur. Lihat ini. Beginilah caranya kakakku memperlakukanku. Ya. Tahan dia. Bangun. 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 Mulai sekarang bertobatlah dan jadilah orang baik. Kau dilarang berhubungan dengan keluarga Zhao. Ku bilang padamu. Ini kesempatan terakhirmu. Kakak ini yang terakhir. Kesempatan terakhir. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Berhenti. Bersihkan tablet peringatan ibu. Tuan Muda Zhao, Shenxi bagaimana perkembangannya? Tuan Muda Zhao Lin Bei ada di sini. Aku tahu dia di sini. Jadi apa maksudmu? Aku hanya ingin kau mengalihkan perhatian mereka. Baiklah, kau bisa kembali sekarang. Aku akan memastikan kedua anjing itu mati dengan jelas. Mati dengan jelas. Langit gelap menggantung rendah. Teman kecil, teman kecil. Miau miau. Pelankan suaramu, kau akan menakuti anak itu. Jangan khawatir tentang dia. Dia sudah kukunci. Zhao Longfei, apa yang kau coba lakukan? Kalian berdua benar-benar saudara perempuan. Bahkan saat Rikat kau bilang. Apa maksudnya ini? Yuro coba tebak bagaimana? Su Qingsue meninggal. Mungkinkah kau? Kau yang membunuhnya? Pintar, tapi salahkan wanita itu. Dia berani menguping rencanaku dengan Yamaguchi Gumi. Dan dia lari ke medan perang luar untuk melaporkannya. Rencana yang sangat matang. Dirusak olehnya. Tapi itu tidak masalah. Setelah malam ini, semua ujung longgar akan diikat. Tidak ada yang bisa menghentikan keluarga Zhao. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Untuk keluarga Zhao tentu saja. Untuk menyatukan Daxia. Setelah upacara suksesi besok, keluarga Zhao akan... Ayahku akan menjadi penguasa istana. Dan keluarga Zhao akan... Bah, pengkhianat. Kuserahkan padamu. Tunggu. Kita punya kesepakatan.
Setelah keluarga Zhao berhasil, Daxia akan menyerahkan 1/5 tanahnya kepada Triad. Jangan khawatir masalah kecil. Hao Longfei, anjing pengkhianat Hanjian terkutuk, kau akan mati dengan mengerikan. Suyuro, apa kau masih berharap bocah Lin Bei itu akan datang menyelamatkanmu? Kami juga menantikannya. Hari ini Triad telah memasang jebakan di sini. Jika bocah Lin Bei itu berani datang, dia tidak akan kembali. Ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu. Tempat peristirahatan terakhirmu. Ayo Tuan Muda Long. Kamu adiknya Su Qingsui. Kalian berdua sama-sama cantik. Terutama matanya. Binatang. Kubunuh kau. Takkan kau dapat kesempatan. Setelah urusan keluarga Zhao selesai, kita Triad akan resmi masuk Daxia. Kita akan menggerogoti Daxia sedikit demi sedikit. Sampai kita menguasai seluruh negeri. Dasar jahat, ayahku pasti akan menangkapmu. Ada suara kapten. Kapten. Bos, dia datang. Lanjutkan sesuai rencana, hari ini adalah hari kematiannya. 5 tahun lalu di Perang Aliansi Darah, aku diperintahkan untuk membunuh ketua istana Daxia. Dia sungguh menyedihkan. Dia mati seketika oleh pedangku. Seperti membunuh anjing. Sisanya dibantai habis oleh kami. Sungai darah mengalir. Itu adalah kemenangan terbesar. Layak dicatat dalam sejarah. Trik kotor yang memalukan. Kau sebut itu hebat? Halusinasi belaka. Bukankah ini taktik militer Daxia kalian? Malam yang panjang. Kenapa aku tak bersenang-senang dulu? Apa yang kau lakukan? Menjauhlah dariku. Orang jahat. Lepaskan bibiku. Bos. Bos. Anggota tim kita yang lain menghilang. Bos. Berapa banyak jumlah mereka? Cuma 1 kapten. Cuma 1. 1. Nani? Cuma 1? Sampah tak berguna. Tidak. Tidak. Hal? Di mana mereka? Ayah datang. Jangan teriak. Mereka semua mati. Miau miau. Ayah, dia menggangguku. Tikus sudah memakan umpannya. Lin Bei lari. Ini jebakan. Mereka punya banyak orang yang menyergap. Seseorang yang bisa melawanku. Kekuatanmu cukup mengesankan. Namun, ini semua ninja. Terbaik Triadku. Bahkan ketua istana dari Perang Aliansi Darah akan tumbang. Dan kau hanya tikus kecil. Lin Bei lari. Kembali dan beritahu sekte pembunuh dewa bahwa di Perang Aliansi Darah, adikku dan semua prajurit dibunuh oleh keluarga Shao yang bersekongkol dengan Triad. Apa katamu? Karena kau di sini, jangan harap bisa pergi. Kaulah yang memiliki mata yang kucari, yang telah kami simpan. Kau tahu apa yang dia teriakan saat ajalnya? Lin Bei. Lin Bei. Mati. Jika kau berani mendekat, aku akan bunuh wanita ini sekarang juga. Dan juga putrimu. Aku bisa memberimu kesempatan. Kau bisa mutilasi dirimu sendiri. Atau aku akan membunuhnya. Bagaimana? Bunuh aku dan lepaskan Lin Bei. Kumohon. Jangan, ayah. Diam. Aku kepala Triad. Kata-kataku adalah sumpahku. Kau tak punya pilihan lain. Lepaskan mereka. Dan aku pasrah padamu. Aku tak pernah mengulangi kata-kataku. Kau punya waktu 10 detik. Ayah, jangan. Dia pasti membohongimu. Bodoh, urus dia. Sialan. Tolol. Ayah, kau keren. Miau miau. Ayah.
Miau miau. Yuro, kau baik-baik saja? 你没事吧？ Aku ingin terbang ke depan aku mawar yang menunggu cinta. Kuncup tersembunyi di hatiku. Begitu tertiup angin, aku adalah mawar yang terluka. Biarkan aku tunjukkan kecantikanku. Begitu tertiup angin, aku adalah mawar yang terluka. Siapa? Apa? Kau pikir bisa lewat sini? Gue kasih tahu ya, jalan ini ditutup. Minggat lo, main di sono. Ada apa nih? Liu Tin anak Liu Nang. Bang masalah nih. Bro bilangin anak buah lo minggir. Anak gue luka parah nih. Kita harus ke rumah sakit. Luka parah? Gak usah rumah sakit, kubur aja. Cari ribut lo? Udah Lin Bei, jangan mulai apa-apa sama mereka. Kita harus bawa Miao Miao ke rumah sakit. Apa jagoan? Mau pukul gue? Ayo, pukul gue. Bilang dong bang, gue harus gimana biar bisa lewat? Bang pala lo. Emang lo siapa? Lo, tuan muda Liu ini, putra Xiao Liu dari Qingyun International. Tahu Qingyun International gak? Mereka raksasa bisnis Chai. Sekarang mereka partner sama Gaoxing Group. Qingyun International bakal jadi bisnis top di Daxia. Lo pikir orang udik kayak lo bisa dekat sama mereka? Qingyun International. Qingyun International katamu? Lo anak Liu Neng anak Xiao Liu dari Qingyun International? Diam lo. Nama Xiao Liu bukan buat lo sebut. Minta maaf ke Xiao Liu sekarang. Mbak cantik kenal bokap gue? Kamu siapa? Saya CEO Qingyun International. Su Yuro. Apa? Kamu Su Yuro? Minggir sekarang, saya bisa anggap gak ada apa-apa. Kalau terjadi apa-apa sama Miao Miao, lo gak bakal sanggup nanggung akibatnya. Mimpi lo CEO Qingyun International. Lo pikir tahu namanya doang bisa nyamar jadi CEO? Mau nipu Tuan Liu? Cari mati lo. Tukang bohong. Sama gak becus. Cocok banget. Gue mungkin belum pernah ketemu CEO ini, tapi gue pernah dengar tentang dia. Dia kan selalu single. Mana mungkin dia punya anak, apalagi yang segede ini? Pak, kalau mau bikin cerita, yang masuk akal dikit dong. Minggir gak? Terus lo mau apa CEO Su? Emang lo bisa apain gue? Liu Neng gue kasih waktu 3 menit. Kesini sekarang. Atau lo bisa bilang bye-bye sama kerjaan lo. Masih sok-sokan ya? 3 menit? Emang lo CEO Su beneran? Oke, gue tunggu 3 menit. Kalau bokap gue gak nongol dalam 3 menit, dan karena lo cewek cakep, gue belum pernah sama CEO sih. Lo bisa nginep malam ini, dan senang-senang sama kita. Ayo. Tukang bohong kayak lo. Gue dulu taekwondoin. Kungfu tetap paling jago. Dasar sampah. Gue kasih tahu ya, bokap gue dari Qingyun International. Bokap gue Pak Liu. Masih mukul gue? Bokap gue Pak Liu dari Qingyun International. Bokap gue datang. Lo, bokap lo datang? Gue tetap hajar lo. Ayah, kamu gak apa-apa. Gue ditampar selusin kali. Dia mukul gue keras banget. Kurang ajar. Muka gue bengkak ya. Abis lo bocah. Lo tahu dia siapa? Ini bokap gue. Sujud minta maaf sekarang. Kalau enggak gue bakal mainin cewek lo tepat di depan mata lo dan bikin anak lo yang sakit itu nyusul lo ke akhirat. Berani-beraninya lo mukul anak gue. Gue kasih tahu ya, hari ini gue bakal tunjukin ke lo seperti apa neraka dunia. Kau sebut siapa mati? Orang ini. Salah paham nih. Bocah tengi. Begolu. Kau pikir bisa seenaknya menghina CEO Su dan temannya? Kau pikir bisa lolos begitu saja? Berlutut sekarang dan minta maaf pada CEO Su. Gue kudu berlutut di mana nih? Sono. CEO Su, dan kepada tuan ini, saya hilaf. Saya minta maaf telah menyinggung Anda. Yang lalu biarlah berlalu. Orang besar berhati besar. Lepasin aja gue.
Pindahin mobil lo sekarang. Nunda pengobatan Miao Miao. Kau pantas mati 1000 kali. Ia lagi mindahin. Oh, lagi mindahin nih. Liu Neng, sebagai CEO grup King Yun, saya resmi memberitahu Anda, semua jabatanmu di King Yun dicabut. Tapi Tuan Su, Anda tidak bisa. Tuan Su, jangan pergi. Ayah dia pergi. Habis sudah. Habis sudah. Semuanya berakhir. Kenapa semuanya berakhir? Ngapain nanya? Tuan Su mencabut semua jabatanku. Uang kita, rumah kita, semuanya lenyap. Kita nggak bisa hidup begini lagi. Tuan Muda Zhao, apa kata Triad? Jangan khawatir, ninja, Triad balas. Lin Bei bunuh diri. Su Yurou tewas dalam ledakan. Sekarang semua rintangan telah disingkirkan. Keluarga Zhao, saya akhirnya bisa tenang. Bagus. Upacara suksesi. Juga saatnya keluarga Zhao saya menyatukan Daxia. Akhirnya kau mati. Tak ada lagi yang menghalangi jalanku. Tuan Muda Zhao grup King Yun ini, apa rencanamu untuk itu? Lin Bei dan Su Yurou tidak tahu diri. Aku akan menjadikan putri mereka budak untuk keluarga Zhao-ku. Sedangkan untuk King Yun Internasional, kuserahkan pada kalian ayah dan anak. Terima kasih Tuan Muda Zhao. Terima kasih. Bagus. Bagus. Kerja bagus, Long Fei. Xiao Mubian, kepala keluarga Xiao. Ayah. Semua berkat ajaran ayah. Selamat ayah. Dan menjadi penguasa Daxia. Selamat. Masih terlalu dini untuk itu. Kuil Pembantai Dewa masih punya 4 dewa perang yang setia pada mantan ketua kuil. Jika mereka tidak disingkirkan, aku tak akan bisa tenang. Jangan khawatir ayah. Aku sudah mengurus semua itu untukmu. Aku telah bersekutu dengan Triad. Hari ini akan menjadi tempat pemakaman mereka. Bagus. Ayo pergi. Silakan. Hari ini adalah upacara suksesi kuil Pembantai Dewa. Kami secara khusus mengundang Putri Sophia dari Britania Raya untuk menyaksikan acara ini. 5 tahun lalu ketika Daxia berada dalam bahaya, kekuatan asing menyerang. Ketua kuil secara pribadi memimpin 4 dewa perang dan 1 juta tentara. Untuk mempertahankan tanah dan sungai kita, dia menghancurkan kekuatan asing dan mendamaikan dunia. Prestasinya tak tertandingi. Semua bangsa datang untuk memberi penghormatan. Dia meletakkan fondasi untuk zaman keemasan, tapi dia dikhianati oleh penjahat licik dan tewas dalam perang aliansi darah. Pada upacara suksesi hari ini, kita harus mengingat sumpah kuil Pembantai Dewa. Mereka yang menyinggung Daxia, meskipun mereka mungkin jauh, mereka akan dihukum. 5 tahun lalu Tuan, kita dibunuh oleh pengkhianat. Tapi kuil Pembantai Dewa tidak bisa tetap tanpa pemimpin. Posisi Tuan adalah yang diinginkan semua orang. Selanjutnya saya meminta kalian semua para pejuang untuk bersama-sama merekomendasikan Tuan baru kuil Pembantai Dewa kita. Orang yang menjadi Tuan kuil Pembantai Dewa kita haruslah seseorang yang telah berjasa kepada Daxia dalam perang aliansi darah 5 tahun lalu. Jika bukan karena pasukan utama keluarga Zhao yang membalikkan keadaan di bawah upaya pembunuhan Yamaguchi Gumi, menyelamatkan kekuatan vital Daxia yang terakhir. Bagaimana Daxia bisa menikmati kemakmuran seperti sekarang? Keluarga Zhao telah menghasilkan generasi-generasi berbakat selama bertahun-tahun. Semua pilar Daxia dengan keluarga Zhao Daxia akan berdiri teguh. Kami dengan suara bulat merekomendasikan Patriark Zhao untuk menjadi raja yang baru. Kalian terlalu memujiku para pejuang dalam pertempuran pembantaian dewa waktu itu. Itulah yang diperjuangkan para prajurit dengan nyawa mereka. Para pejuang pemberani itu, dan raja adalah pahlawan sejati. Hari ini posisi raja ini, aku Zhao Mubian malu untuk menerimanya. Patriark Zhao, Anda terlalu rendah hati. Siapa di Daxia yang tidak tahu bahwa Anda adalah pahlawan terbesar Daxia? Jika Anda tidak layak untuk posisi raja ini, lalu siapa lagi? Karena kalian semua bersikeras. Akan menjadi munafik bagiku Zhao untuk menolak lebih jauh. Kalau begitu aku akan dengan rendah hati menerimanya. Tuan Muda Zhao, ini adalah pedang pembantai naga. Itu dibentuk dari keberuntungan nasional Daxia. Pedang ini adalah senjata raja. Harta karun nasional memiliki jiwa. Hanya mereka yang berkarakter mulia dan peduli pada rakyat yang dapat menghunus pedang ini. Jika Patriark Zhao mendapatkan pengakuan dari pedang ini, dia bisa menjadi raja penerus. Baiklah.
Tanganku tergelincir barusan. Aku akan coba lagi. Kau tak bisa menghunusnya, Zhao Mubian. Jangan buang energimu, Zhao Mubian. Kau tak bisa menghunus pedang pembantai naga. Lin Bei, pedang pembantai naga adalah objek yang murni. Orang yang licik, kotor dan bejat sepertimu tidak akan pernah bisa menghunusnya. Bocah kurang ajar, beraninya kau berdiri di sini dan mengoceh seperti itu. Mustahil. Bagaimana kau bisa ada di sini? Terkejut? Apa kau kecoa? Kenapa kau tidak mati saja? Apa yang terjadi di sini? Tetua Long, kami datang ke sini untuk melaporkan masalah yang sangat penting. Omong kosong. Apa yang lebih penting dari upacara suksesi? Memang upacara suksesi hari ini menyangkut nasib Daxia kita. Apa yang lebih penting dari ini? Ada apa? Lagi pula upacara suksesi adalah dewan tertinggi Daxia. Mereka yang tanpa undangan, yang mengganggu dewan, bersalah atas kejahatan besar. Tangkap dia. Tangkap penjahat ini yang berniat mengganggu upacara suksesi dan lemparkan dia ke penjara air. Kunci dia. Setelah upacara besar selesai, aku akan menginterogasinya secara pribadi. Tunggu, Patriark Zhao mengapa tidak menanyakan alasannya? Apakah begini Daxia beroperasi seenaknya? Atau apakah Anda sedang terburu-buru? Mencoba menyembunyikan sesuatu? Dia tentu saja ingin menyembunyikannya. Karena jika Su Yuro bicara, rencananya akan gagal. Keluarga Zhao-nya akan segera binasa. Apa maksudnya ini? Kau masih berani menyebarkan desas-desus dan menipu orang banyak di sini? Seseorang seret dia untukku. Tetua Long, aku ingin bertanya. Tadi malam keluarga Zhao berkolusi dengan pasukan Jepang. San Kogumi mencoba membunuh Lin Bei dan aku. Apakah Anda mengetahui masalah ini? San Kogumi, pasukan Jepang, adalah musuh bebuyutan Daxia kita. Ada apa dengan Mubian? Tuduhan palsu dengan mudah dibuat. Pedagang yang haus keuntungan. Bajingan yang tidak diketahui asalnya. Kalian percaya mereka atau aku? Mereka berani datang ke sini. Mereka pasti punya sesuatu yang diandalkan. Long Shanye, kau benar. Itu sebabnya aku pikir merekalah yang sebenarnya berkolusi dengan San Kogumi. Datang ke sini hanya untuk menjebakku, untuk mengganggu upacara suksesi. Ya, saat perjamuan ulang tahunmu. Aku merasa bocah ini pasti bermasalah. Aku tahu itu bocah yang tidak diketahui asalnya. Dengan mudah memecahkan virus Shenwang. Ternyata dalangnya adalah San Kogumi. Kamu benar-benar tak tahu malu. Malah memutarbalikkan tuduhan. Su Yuro, Tetua Zhao, adalah pejabat berjasa Daxia. Dan hari ini akan mewarisi posisi pemimpin kuil pembantai dewa. Kalian dua badut nggak penting. Dari mana datangnya? Saya bertanya pada semua yang hadir. Kata-kata siapa yang lebih kalian percayai? Long, hanya mereka yang hadir di upacara hari ini. Semuanya adalah individu yang sangat dihormati di Daxia kita. Sedetik saja bisa menentukan nasib bangsa Daxia. Jika kalian menunda suksesi pemimpin kuil, kejahatan kalian pantas dihukum mati. Tetua Zhao, ada benarnya. Dinglei, kamu bilang kamu dibunuh oleh San Kogumi. Kekuatan San Kogumi tidak bisa diremehkan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang kuat telah mati di tangan mereka. Bagaimana kamu lolos dari cengkeraman mereka? Selamat dari pembunuhan San Kogumi? Tak pernah ada yang lolos. Satu-satunya kemungkinan, dia adalah anggota San Kogumi. Jangan dengarkan kata-kata sepihak keluarga Zhao. Mereka sudah lama berkolusi dengan San Kogumi. Mereka pengkhianat. Kamu diam. Benar-benar keterlaluan. Tetua Long, kedua orang ini merencanakan sesuatu. Saya sarankan untuk segera dieksekusi. Kalian berdua benar-benar gigih. Selalu muncul di saat-saat kritis untuk merusak segalanya. Kenapa kalian tidak mati saja? Suyan, kamu jelas tahu seluruh kebenarannya. Kamu jelas tahu semua yang telah mereka lakukan. Kenapa kamu tidak bicara? Belum terlambat untuk berbalik sekarang. Kamu masih punya kesempatan untuk bertobat. Kebenaran. Semua yang dikatakan Tetua Zhao adalah kebenaran. Kamulah yang harus mengaku. Hanya saat kau mati, aku bisa mendapatkan King Yun International. Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikan Tetua Zhao menjadi pemimpin istana. Sempurna sekali kalian bertiga ada di sini. Kita bisa menangkap kalian semua sekaligus. Long Shanye, kenapa kamu tidak bergerak? Lin Bei, kecuali kamu bisa membuktikan apa yang kamu katakan itu benar. Kalau tidak karena mengganggu upacara suksesi, aku tidak bisa melindungimu. Buktikan. Seseorang akan membuktikannya untukku nanti. Kamu turun dari kursi itu sekarang. Dasar sampah, apa yang kau lakukan? Tetua Long, ketiga bajingan ini datang untuk membuat masalah. Seseorang akan menjaminmu? Kamu bercandakan? Hei Lin Bei, apa kamu kebanyakan nonton video vertikal? Apa kamu pikir ini film? Apa itu kursimu? Turun, lancang. Beraninya kau mengganggu upacara suksesi. Seseorang, tunggu. Upacara suksesi sangat penting. Tidak boleh ada kesalahan. Kurasa mereka harus dieksekusi di tempat. 4 dewa perang telah tiba. Sambut 4 master bela diri hebat.
Berdiri, Lin Bei Suyuro. Setelah melihat 4 dewa perang, kalian berani tidak membungkuk? Kalian benar-benar tidak punya aturan. Aha, seperti dugaanku kalian berkolusi dengan San Kogumi. Kalian berani tidak menghormati 4 dewa perang? Kalian harus segera dieksekusi. Kami 4 dewa perang telah mengundurkan diri. Kami di sini hari ini untuk menghadiri upacara suksesi. Tidak perlu formalitas. Bangkit. Tapi kenapa dia harus dieksekusi? King Luan, kau datang tepat waktu. Pria ini bernama Lin Bei. Dia mengganggu upacara suksesi. Ini kejahatan pertama. Berkolusi dengan San Kogumi dan mencoba membunuh. Ini kejahatan kedua. Hao Mubian, kau membuat tuduhan palsu. Memfitnahku. Dan itu belum semuanya. Mereka juga memfitnah keluargaku Zhao. Bilang kita berkolusi dengan San Kogumi. Memfitnahku. Seorang pejabat penting Daxia. Aku meminta dewa perang untuk menjatuhkan hukuman. Lin Bei, apa yang kita lakukan sekarang? Tidak apa-apa. Tonton saja pertunjukannya. Memang penghakiman harus dijatuhkan. Tapi penghakimannya adalah untuk pengkhianatan keluarga Zhao. Apa katamu? Keluarga Zhao melakukan pengkhianatan? King Luan, jangan kau kira kau dewa perang. Tak apa omong kosong, jangan sok tahu. Aku tahu segalanya yang telah kau lakukan selama ini. 5 tahun lalu kau bertanggung jawab atas Departemen Intelijen Istana Pembantai Dewa. Tapi kau diam-diam berkolusi dengan San Kogumi. Menipu tentara dan membunuh yang mulia. Kau bahkan menyebabkan kematian jutaan tentara Daxia di negeri asing. Dan kemudian kau kembali dengan orang kepercayaanmu dan mengambil semua pujian. Apakah aku benar Zhao Mubian? Saat sang ketua istana sendiri memimpin ekspedisi, kemenangan demi kemenangan diraih. Kekuatan agungnya membuat semua kekuatan asing gemetar. Bagaimana mungkin dia dikalahkan dalam perjalanan pulang jabatan ketua istana? Jika seseorang yang tidak benar, tidak setia dan tidak berbakti sepertimu yang mengambilnya, maka Daxiaku akan benar-benar tamat. Zhao Mubian, waktumu sudah habis. Prajurit, tangkap Zhao Mubian. Ada apa? Kenapa keluarga Zhao belum juga dijatuhkan? Kau ingin menangkapku? Apa kau sedang bermimpi? Apa yang terjadi di sini? Tidakkah kau dengar apa yang dikatakan Dewa Perang Azur? Long Shenge, sepertinya kau salah paham dengan situasi ini. Selama 5 tahun terakhir, aku telah menjalin hubungan kerjasama dengan kekuatan asing. Sekarang, mereka sudah tahu bahwa ketua istana telah tiada. Mereka gelisah, mengasah pedang mereka. Hanya aku yang bisa menjaga stabilitas di wilayah luar. Jika keluarga Zhao jatuh, Daxia akan dikepung oleh mereka lagi, maka kalian semua akan mati, dan Daxia akan runtuh. Jadi apa kau masih berani membunuhku? Jadi apa kau masih berani mencoba membunuhku sekarang? Apa? Kau tidak hanya berkolusi dengan Triad, tapi kau juga berkolusi dengan bangsa musuh, Hao Mubian. Apa kau peduli dengan keselamatan Daxia? Pengkhianat. Kaulah yang pantas mati, bukan urusanku. Daxia dengan keluarga Zhao adalah Daxia yang kuinginkan. Tanpa keluarga Zhao, kelangsungan hidup Daxia tidak ada hubungannya denganku. Sekarang ketua istana telah mati. Tidak ada yang bisa menekan ambisi kekuatan asing. Jika Daxia ingin bertahan, ia hanya bisa mengandalkanku. Kau telah berulang kali menghalangi tujuan besar keluargaku Zhao. Bagus. Bagus sekali. Aku akan segera memberitahumu. Bagaimana rasanya lebih buruk daripada mati. Aku tidak pernah menyangka Daxia akan memiliki orang-orang yang tidak tahu malu. Apa benar-benar tidak ada jalan sekarang? Dia benar. Ketua istana sudah mati. Tidak ada yang bisa menekan kekuatan asing lagi. Hao Mubian, dia telah mengikat nasib Daxia pada dirinya sendiri. Dia berada di posisi yang tak terkalahkan. Karena kalian semua sudah tahu, maka aku mengundang kalian menuju kematian untuk melindungi kemakmuran Daxia. Butaya, bapakku duduk di posisi ini. Tentu saja dia ketua istana. Nah, apa yang kau katakan? Bocah tengil. Kau boleh makan apa saja, tapi kau tidak boleh asal bicara. Kau kebanyakan nonton kartunnya? Otakmu konslet. Kau cuma satpam kere, gajinya kurang dari 4.000 sebulan. Ketua istana, lebih mirip pemilik toko kelontong. Biar ku kasih tahu yang sebenarnya. Keluarga Zhao gue bareng kekuatan asing udah bikin. Jadi masih berani coba bunuh gue sekarang? Kalaupun si ketua sekte masih hidup, dia bakal tetap mati di sini. Oh ya, mau ngapain lo? Tangkap dia. King Luan, lo mau hancur bareng gue? Zhao Mubian, kayaknya lo nggak ngerti deh. Siapa jaringnya? Siapa ikannya? Lin Bei. Berhenti. Hidup matinya Daxia sepenuhnya ada di tangan Zhao Mubian. Demi Daxia berhenti. Biar gue kasih tahu kalian semua, keselamatan Daxia kita nggak pernah diraih lewat kompromi dan perdamaian, tapi lewat darah dan nyawa. Semangat pantang menyerah yang diperjuangin pakai setiap pedang dan tombak. Putra Daxia mending mati berdiri daripada hidup berlutut. Bawain pedang gue. Gak bisa. Loh. Salam ketua sekte. Kabur cepat.
Tanya yang punya. Pedang pembunuh naga, terbang gitu aja. Lin Bei ketua sekte? Lin Bei, gue tunggu lo di bawah pohon bidara. Gue ngerti, jadi lo mantan ketua sekte istana pembantai dewa. Pantesan adek gue mau ngikutin lo. Ketua sekte lo, ketua sekte. Kepahlawanan Daxia ya? Kok bisa? Kalau dia ketuanya, berarti rencana keluarga Xiao sia-sia semua dong. Jadi gitu toh. Nasib Daxia belum berakhir. Selama 5 tahun terakhir, buat ngungkapin kebenaran, gue nyembunyiin identitas gue. Terima kasih udah ngejaga operasional istana pembantai dewa. Jenderal, gak susah kok. Selama lo balik, semuanya setimpal. Xiao Mubian, sekarang lo mau ngomong apa? Lin Bei, lo bener-bener bikin gue kaget. Tapi nasib Daxia masih di tangan gue. Kalau gue mati, Daxia runtuh. Lo berani pertaruhkan nasib Daxia? Nasib Daxia bukan buat diputusin sama pengkhianat kayak lo. Dengan ngilangin hama kayak lo, Daxia bakal makmur. Kalau gitu, lo harus mati. Lin Bei, terakhir kali gue biarin lo kabur. Hari ini hari kematian lo. Bunuh dia. Lin Bei, gue bakal bunuh lo. Jangan-jangan lo udah masuk alam kaisar ilahi yang legendaris? Onibu Shinobu, lo licik dan pengkhianat, dan udah ngelakuin kejahatan yang gak kehitung. Setelah ini selesai, gue bakal musnahin Yamaguchi Gumi lo, dan seluruh Jepang bakal dikubur bareng lo. Jadi pepatah Hwaxia lo tentang pendek dan jago bohong. Soal keluarga Jiang dan Xiao, mereka semua abis. Kami jelas bukan pengkhianat, itu keluarga Xiao. Keluarga Xiao yang maksa kami, gak ada hubungannya sama kami. Bener? Kalian bantu penjahat bertindak egois dan nyoba bikin kacau Daxia. Kalian pantas mati. Dan kalian berani bilang kematian Su Kingsway gak ada hubungannya sama kalian? Euro, oh Euro, ingat waktu kecil lo jatuh ke kolam, terus Om nyelamatin lo? Kalau bukan karena Om, lo sekarang ada di mana? Om ngaku, Om lebih buruk dari binatang. Om udah ngelakuin banyak hal yang salah sama lo. Tapi itu semua salah dua binatang dari keluarga Xiao ini. Bapak sama anak ini yang maksa kami ngelakuinnya. Euro, demi ikatan darah kita, tolong ampuni kami. Gue kira lo cuma rakus sama Qing Yun, tapi gue nggak nyangka lo demi keuntungan jebak saudara sendiri. Masih berani minta ampun? Sepupu aku terpaksa. Bukan urusanku. Tuan bapak anak Su itu berbisa seperti ular. Mereka mencelakai orang tuaku. Kakak, Su Euro, aku mohon paduka yang mulia eksekusi keduanya. Jangan khawatir, kematian mereka sudah pasti. Lin Bei, jangan lupa, nasib seluruh Xia Agung masih di tanganku. Cukup satu panggilan telepon, dan Xia Agung akan jatuh ke dalam kekacauan. Jika aku mati, kalian semua tak akan luput dari kesalahan. Maka Xia Agung akan menghadapi masalah internal dan eksternal. Dan aku ingin lihat bagaimana kau akan menyelesaikannya. Xiao Mubian, berhenti. Jangan terus di jalan gelap ini. Kita akan mati. Apa urusanku dengan Xia Agung? Silakan telepon saja. Apa? Tuan Xiao Mubian selama 5 tahun terakhir diam-diam telah memperkuat pasukannya. Seperti yang dia katakan, dia akan mengacaukan Xia Agung. Kekuatan asing pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Mereka pasti akan melancarkan serangan. Maka itu benar-benar akan menjadi masalah internal dan eksternal. Long tua tak apa, aku akan berurusan dengan sisa-sisa mereka. Bagus. Kalian semua memaksaku melakukan ini. Kalian semua adalah pendosa abadi Hwaxia. Orang tua keras kepala. Masih belum menyerah bahkan sekarang? Qing Luan, bapak anak Su, dan semua orang di keluarga Xiao, patahkan tulang mereka. Buat mereka berlutut di depan makam para martir dan bertobat. Jika mereka mati, bungkus mereka dengan semen. Biarkan terpapar angin dan matahari. Menjaga makam para prajurit yang gugur selama 1000 tahun. Dicemooh oleh dunia. Bawa mereka pergi. Ayah. Ayahku. Kakak. Lin Bei, aku akan mengubur putrimu bersamaku.
Shen Xi. Shen Xi. Panggil dokter. Bagaimana kabarmu, Shen Xi? Kakak aku salah. Maafkan aku, kakak. Jangan bicara, bertahanlah. Ini selalu salahku. Kau adalah dewa perang Xia Agung. Kau melindungi kedamaian Xia Agung. Aku bersalah. Tebuslah. Tidak, Shen Xi. Kakaklah yang minta maaf. Kakak menyesatkanmu. Kakak gagal melindungimu. Kesempatan untuk menebus itu bagus. Shen Xi, 3 hari lagi. Aku akan menghancurkan Jepang. Aku akan memusnahkan sepenuhnya. Ibu. Aku masih gagal melindungi Shenzi. Lin Bei, kau tidak salah. Shenzi tidak pernah menyimpang dari jalan yang benar sampai akhir hayatnya. Begitu seseorang memiliki hasrat, itu akan menyebar tanpa henti. Jadi apa kau juga punya hasrat? Apa itu? Melapor kepada Tuan Istana, kekuatan asing memanfaatkan kekacauan untuk menyusup ke negara Xia Agung kita, termasuk Jepang. Hancurkan mereka. Pergi, aku yang akan mengurus masalah di rumah. Jangan khawatir, ayah, kali ini aku tidak hanya akan menghancurkan mereka, aku akan mematahkan tulang punggung mereka sepenuhnya. Kuras sumsum mereka. Hancurkan tempurung lutut mereka. Buat mereka tidak bisa bangkit lagi. Biarkan mereka tahu bahwa mereka yang menyinggung Xia Agung kita akan dihukum tidak peduli seberapa jauh.